Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ale Cantika dengan NIM 17 10 62 10 33 dari S1 Bisnis Digital. Di sini saya akan memaparkan bab 1 sampai bab 3 saya yang berjudul peran influencer gaming dalam meningkatkan customer engagement dan purchase intention. Sebelumnya saya minta maaf sekali karena saya tidak bisa record Zoom dengan laptop saya yang tidak bisa untuk merecord. Lalu Zoom di handphone saya juga tidak ada fitur untuk record. Jadi saya mohon pengertiannya. Saya hanya dapat merekam wajah saya saja. Selanjutnya saya akan memaparkan mulai dari latar belakang. Dari laporan We Are Social dan Postis tahun 2024, lebih dari 96% pengguna internet di Indonesia memainkan video game dan sebagian besarnya berasal dari kalangan usia muda. Lalu karena hal itu, pertumbuhan jumlah pemain game ini juga mendorong berkembangnya industri e-sport secara masif. Menurut eSports Earning tahun 2024, jumlah pemain profesional per game dapat mencapai hampir 500 orang, dan bahkan Mobile Legends itu sudah tercatat di tahun 2024 ada 302 pemain e-sport. Nah, objek penelitian saya di sini adalah influencer Udil Surbakti yang merupakan mantan pemain profesional Mobile Legends yang kini aktif sebagai streamer dan kreator konten. Udil ini pada April lalu terjerat kasus perselingkuhan dan penggunaan obat terlarang. Ini berdasarkan laporan yang diterima oleh Kepala Bidang Humas PBESI atau Pengurus Besar Esports Indonesia. Nah, influencer tidak hanya harus menarik, tetapi juga harus memiliki kredibilitas dan pemahaman terkait produk dari brand yang dikomunikasikannya. Menurut Hill tahun 2018, kredibilitas influencer adalah persepsi keahlian yang berkaitan dengan pesan yang dikomunikasikan dan dapat berupa opini yang terpercaya atau objektif dari sumber pesan. Menurut Abdullah et al. Tahun 2019. Nah, meskipun banyak penelitian membahas pengaruh atribut influencer pada intensi beli dan customer engagement, tapi belum banyak studi yang mengintegrasikan credibility sebagai variabel independen dalam konteks industri gaming. Nah, penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut. Selanjutnya pada pertanyaan penelitian itu terdapat 9 pertanyaan yang dimana apakah influencer attractiveness itu berpengaruh positif terhadap customer engagement dan purchase intention. Lalu ada apakah influencer expertise itu berpengaruh positif terhadap customer engagement dan purchase intention. Lalu ada influencer trustworthiness, apakah berpengaruh positif terhadap customer engagement dan purchase intention. Selanjutnya ada apakah influencer credibility berpengaruh positif terhadap customer engagement dan purchase intention. Dan terakhir, apakah customer engagement berpengaruh positif terhadap purchase intention. Selanjutnya tujuan penelitian itu yang pertama untuk menguji pengaruh influencer attractiveness terhadap customer engagement dan purchase intention. Lalu ada untuk menguji pengaruh influencer expertise terhadap customer engagement dan purchase intention. Dan menguji pengaruh influencer trustworthiness terhadap customer engagement dan purchase intention. Selanjutnya ada influencer credibility, menguji pengaruh influencer credibility terhadap customer engagement dan purchase intention. Dan terakhir adalah menguji peran customer engagement sebagai variabel Z terhadap purchase intention sebagai variabel Y. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Ini ada memberi kontribusi dalam pengembangan literatur mengenai influencer marketing. Lalu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi lebih dalam mengenai peran citra merek sebagai variabel merek. Lalu ada memperkaya literatur pemasaran digital dengan fokus pada generasi muda, yaitu umur 17-28 tahun di Indonesia. Selanjutnya ada manfaat praktis bagi perusahaan. Penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya memilih influencer yang memiliki daya tarik keahlian dan kepercayaan yang tinggi untuk meningkatkan intensi beli konsumen.
Lalu bagi industri, ada membantu industri memilih dan mengelola kampanye influencer marketing yang dapat berdasarkan atribut influencer. Selanjutnya teori pendukung dari variabel influencer attractiveness itu ada dimensi atraktif, classy, beautiful, stylish, dan elegan. Untuk variabel influencer expertise itu ada wawasan luas, keahlian dalam suatu bidang, banyak pengalaman, kualifikasi yang sesuai, dan ahli dalam menyajikan produk. Lalu untuk variabel influencer trustworthiness itu ada integritas, kompetensi, dan kebaikan hati. Untuk variabel influencer credibility, ada dimensi akurat, dapat meyakinkan apa adanya, terpercaya, dan lengkap. Selanjutnya, variabel purchase intention, ada dimensi mencari informasi lebih lanjut tentang produk, secara aktif mencari produk, mencoba produk ketika melihatnya, membeli produk, dan iklannya memotivasi untuk membeli produk. Selanjutnya, yang terakhir ada variabel customer engagement dengan dimensi absorption, dedication, vigor, dan interaction. Selanjutnya untuk kerangka teori itu dapat dilihat dalam PowerPoint yang sudah ditautkan, sudah dilampirkan. Selanjutnya untuk pengembangan hipotesis, ini H1 itu ada attractiveness kepada customer engagement, H2 ada attractiveness kepada purchase intention, H3 ada expertise terhadap customer engagement, H4 ada expertise terhadap purchase intention, H5 ada trustworthy terhadap customer engagement, H6 ada trustworthy terhadap purchase intention, H7 ada credibility terhadap customer engagement, H6 ada credibility terhadap purchase intention, dan yang terakhir 9 customer engagement terhadap purchase intention. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di wilayah Jakarta pada bulan Juni tahun 2025 dengan meneliti pemain Mobile Legends berusia 17-28 tahun dengan penyebaran kuesioner secara daring. Selanjutnya, populasi penelitian ini adalah seluruh pemain game Mobile Legends yang berdomisili di wilayah Jakarta dan berusia antara 17-28 tahun. Untuk desain penelitian, itu ada menggunakan metode kuantitatif kausalitas dalam menganalisis data numerik untuk menguji hipotesis dan mencari pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Lalu selanjutnya ada sampel penelitian, ini menggunakan non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Jumlah sampel mengacu pada rumus Hare et al. 2021 dengan N36 indikator dikali 6, jadi sebanyak 216 responden dengan kriteria pemain aktif atau setidaknya pernah memainkan game Mobile Legends minimal 3 bulan, berusia antara 17-28 tahun, lalu berdomisili di Jakarta, mengikuti atau mengetahui influencer Udil Subakti. Selanjutnya ada pengembangan instrumen, itu dapat dilihat dalam PPT. Jumlah indikatornya masing-masing ada 6 dengan sumbernya itu dari Sari et al., Munuka et al., Panesko et al., dan lainnya. Lalu skala pengukuran ini bobot nilainya dari 1 sampai 6, dengan 1 itu keterangannya sangat tidak setuju, lalu 6 itu sangat setuju. Untuk teknik analisis data, tunggu sebentar. Untuk teknik analisis data ini menggunakan 4 tahapan analisis data. Yang pertama ada analisis deskriptif yang digunakan untuk menyajikan gambaran umum mengenai karakteristik data. Selanjutnya ada uji validitas, adalah ukuran seberapa baik item-item yang dipilih untuk suatu konstruk benar-benar mengukur konstruk tersebut. Lalu yang ketiga ada uji reliabilitas yang mengacu pada sejauh mana suatu variabel atau kumpulan variabel konsisten dalam mengukur apa yang dimaksud untuk diukur. Yang keempat ada penerapan metode SEM yang melibatkan 3 alat uji untuk menentukan kesesuaian model, yaitu ada absolute fit, incremental fit, dan parsimony fit. Cukup sekian presentasi dari saya untuk pemaparan bab 1 dan bab 3 saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.